Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG di UIN Salatiga. Nama saya M. Najibuddin Ismawan, NIM 27030250389. Saya akan melakukan pembelajaran PPL yang akan dilaksanakan pada hari ini. Inilah pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Terima kasih. Mari sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Mulai. Pada pagi hari ini, kira-kira ada yang absen atau tidak? Ini untuk kelas 11 SP3 ya. Baik, saya absen ya. Untuk itu yang pertama Ahmad Andika ya, makasih. Fitra Ayu sakit, oh ya, semoga cepat sembuh ya. Alhamdulillah ya, semoga yang sakit cepat sembuh, yang lupa menjabat kejuaraan. Baik, untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini kita akan memasuki materi baru. Materi baru mungkin itu menarik bagi Anda. Materi baru tentang apa ya? Pernikahan dalam Islam. Baik, pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran dalam pernikahan dalam Islam ini adalah yang pertama supaya kamu mengetahui pengertian pernikahan itu apa. Dalil Nabi pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu apa, dan hukum dalam pernikahan itu apa, hikmahnya apa. Anda dapat menganalisis tentang pernikahan dalam Islam. Nah, nanti diharapkan kamu memahaminya, dan besok ketika waktunya kamu pernikahan, kamu sudah paham dalam membina suatu keluarga yang bahagia. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ajaran dalam agama kita, agama Islam. Ada kebinekaan global. Nanti kamu dalam berdiskusi membahas tentang materi pernikahan ini, nanti harus ada saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Juga nanti juga ada yaitu bergotong royong, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semuanya itu nanti kamu laksanakan dalam pembelajaran pada materi pernikahan kali ini. Ada yang perlu kita acara resepsi? Nah, ada pernah yang ngikutin acara resepsi? Bagaimana merasakannya? Senang? Wah, apalagi makanannya ya? Wah, menyenangkan sekali apalagi makanannya. Nah, itu ada pernah mengikuti sebelum pernikahan ada apa? Akad. Sebelum akad ada apa? Ta'aruf. Ya, bagus, ta'aruf. Sebelum ada ta'aruf, ada akad, ada lagi apa namanya? Lamaran. Ya, apalagi nih? Ada yang dalam pernikahan itu apa saja? Yang pernah kamu lihat, siraman ya, itu adalah beberapa ritual dalam pernikahan. Mungkin sampai juga dengan apa? Ada yang rame-rame itu namanya apa? Resepsi, ya, yang keras saja. Semangat, nggak usah takut. Resepsi selesai dalam pernikahan. Baik, untuk itu mari kita lihat pembelajaran pada pagi hari ini. Ini ada beberapa hal, mungkin anak-anak bisa melihat di sini. Ini yang pertama, yang ini adalah 9.1. Ini gambar apa? 9.1. Ta'aruf. 9.2 ada gambar apa? Akad nikah. Ada lagi yaitu tentang ada gambar lagi 9.3 gambar apa anak? Terus 9.4 keluarga besar. Ya, baik anak-anak sekalian, itu ada beberapa gambar, dan nanti anak-anak bisa lihat juga bagaimana kisah tentang keluarga yang bahagia. Di situ
di buku anak-anak sekalian itu ada tentang kisah keluarga bahagia, yaitu keluarga Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Nanti bisa dibaca, diskusikan. Nah, ini membuat kelompok anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini anak-anak saya ajak berdiskusi tentang gambar-gambar itu. Ada 4 gambar dan 1 kisah cerita. Nah, nanti didiskusikan. Gambar 1 tadi berbicara tentang apa? Gambar kedua berbicara tentang apa? Gambar ketiga berbicara tentang apa? Nah, nanti buat kelompok. Nah, baik. Oleh karena itu kita berhitung menjadi 5 kelompok ya. Ya, dari pojok 1. Baik, terima kasih. Ada nanti 5 kelompok. Nanti membuat kelompok yang masing-masing ditata kursinya. Terus nanti kelompok 1 pada pembelajaran ini, kelompok 1 nanti memberikan komentar pada gambar 1. Itu berbicara tentang apa gambar 1 itu? Kamu buat komentar, narasikan, bisa materinya bisa dilihat di buku atau nanti materinya bisa dilihat secara online. Kelompok 2 juga pada gambar yang kedua. Kelompok 3 pada gambar yang ketiga. Kelompok 4 pada gambar yang keempat. Kelompok 5 nanti membahas tentang kisah Ibu Siti Hajar. Ya. Baik, untuk itu merapat ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan diskusi kali ini nanti kamu tulis kelompokmu dan tulis anggota kelompok dan nanti tulis hasil diskusi pada pembelajaran pernikahan pagi ini. Kelompok 1 mana? Ya, ini nanti ditulis di lembar ini penulisan. Nanti kelompok 2 mana? Ya, bagus. Jangan lupa nanti ditulis kelompoknya. Silakan kamu untuk mulai bekerja. Ditulis tentang berbicara tentang apa? Gambar 1, persepsi itu apa saja, bagaimana pelaksanaannya, terus ta'aruf itu seperti apa saja, syaratnya apa dan lain sebagainya. Monggo persilakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Laksanakan. Sudah selesai? Sudah? Baik. Kalau sudah selesai, nanti dari kelompok masing-masing mempresentasikan dari diskusi yang telah anak-anak laksanakan. Bagaimana hasilnya? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan siapa yang mau membacakannya. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1 tentang ta'aruf dengan calon keluarga calon istri. Dalam Islam, proses ta'aruf adalah cara yang dianjurkan untuk saling mengenal antara calon suami dan istri tanpa melanggar syariat. Melibatkan keluarga dalam proses ini sangat penting agar hubungan yang dijalin bersih dari maksiat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'aruf juga menjadikan wadah untuk mengenal lebih jauh latar belakang, visi hidup, dan kesiapan dalam berumah tangga. Ta'aruf bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam, memahami kelebihan dan kekurangan calon pengantin, serta mengetahui latar belakang keluarga masing-masing. Dalam ta'aruf ada batasan yang jelas terkait interaksi seperti tidak ada kontak fisik, komunikasi yang berlebihan, dan pertemuan hanya dengan pendamping. Secara ta'aruf meliputi niat yang lurus, adanya perantara, batas interaksi yang terjaga, fokus pada informasi esensial, kejujuran, waktu yang tidak terlalu lama, dan persetujuan kedua belah pihak. Ya, terima kasih.
itu berkaitan dengan kelompok 1 yaitu tentang ta'aruf. Jadi betul dan kamu harus pahami bahwa ta'aruf itu harus ada pendampingnya. Tujuannya juga jelas, ta'aruf itu betul-betul untuk mengetahui keberadaan dari calon pengantinnya itu. Ya, jadi tidak boleh berduaan, harus ada pendampingnya. Dan dalam rangka untuk melengkapi ketika nanti dalam berumah tangga kamu sudah tahu kondisi calon pengantin, ya. Jadi dalam Islam nggak ada pacaran. Kalau kamu pacaran, nah, padahal dalam Islam nggak ada pacaran. Adanya kita nanti ketika kamu sudah dewasa siap untuk menikah, ta'aruflah kamu untuk mengetahui calon pendampingmu masing-masing. Baik. Bagus, terima kasih. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Kita lihat. Menyampaikan dari kelompok 2 tentang akad nikah. Akad nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian atau ikatan pernikahan yang sah secara agama. Perjanjian ini dilakukan melalui ijab, yaitu pernyataan, dan qabul, penerimaan yang sah secara syariat. Adapun persyaratannya yaitu beragama bukan mahram, ada wali nikah, ada 2 saksi, tidak dalam keadaan ihram, dan tidak ada paksaan. Tujuan akad nikah yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah serta menjaga kehormatan dan keturunan serta melaksanakan perintah Allah untuk menyempurnakan agama. Ada rukun nikah yaitu yang pertama ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada 2 saksi, dan ijab qabul yaitu kalimat yang diucapkan melalui sedangkan qabul diucapkan oleh calon mempelai pria. Bacaan ijabnya anka luka wal zawajika lubataka binti, bapak mempelai perempuan, alamahri halan. Lalu diterima oleh mempelai pria, bacaannya qabiltu nikaha wal tazwijaha ala mahri madhur wa rabbikum bihi wallahu waliyun tauhid. Ada pasal akad nikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinannya, di mana minimal usia mempelai keduanya 19 tahun. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya. Di kelompok 2 tadi ada akad nikah. Akad nikah itu yaitu nanti ada di situ ada ijab qabul. Ijab qabul yang dalam pelaksanaan pernikahan itu nanti antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki nanti tadi dikatakan laki-lakinya nanti ditanya umpamanya ya Hilmi, nah itu nanti bahasa Indonesia gitu, ya Hilmi, aku nikahkan kamu dan lain sebagainya. Nanti Hilmi menjawab, ya saya terima nikahnya Siti Fatimah binti siapa, nah nanti gitu seterusnya. Untuk laki-laki ya harus wajib hafal, yaitu kalau perempuan tidak, karena perempuan yang akan dinikahkan nanti ada perempuan ada walinya, ya. Baik, nanti untuk itu yang kelompok 3 sekarang. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 maju. Ya. Yang menghadap. Ya, ke teman-teman. Ya. Menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai resepsi pernikahan. Gambar 9.3 menunjukkan sebuah resepsi pernikahan. Dalam agama tersebut tampak sepasang pengantin yang mengenakan pakaian adat pernikahan. Resepsi pernikahan biasanya diadakan sebagai bentuk. Resepsi pernikahan dapat dilakukan menurut adat istiadat setempat, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Ya, terus. Pelaksanaan resepsi pernikahan menurut adat Jawa sendiri setelah akad nikah, yaitu yang pertama ada panggil atau pengantin. Di dalam panggil sendiri terdapat galangan suruh, bisikan, yaitu pengantin pria membasuh kaki pengantin wanita, kaca kundur atau nama kaya, ada dulangan dan sungkeman. Yang kedua ada biak pengantin, yaitu kedua pengantin diarak menuju pelaminan, resepsi atau tasyakuran, dan yang terakhir ada tutup resepsi yang ditandai
dengan pamitan pengantin kepada orang tua dan keluarga, menandai berakhirnya rangkaian acara dan awal kehidupan rumah tangga. Yang selanjutnya ada pelaksanaan seluruh agama Islam, yaitu yang pertama menjaga kehormatan dan kesucian diri, menyempurnakan agama, mendapatkan ketenangan hati atau sakinah, melestarikan keturunan yang sah, sarana ibadah dan meraih pahala, dan membantu keluarga Islami dan masyarakat yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Jadi itu tadi ada resepsi, bagaimana dia menceritakan resepsi pernikahan seperti apa, bahkan dia mengalaminya sendiri. Jadi ada berbagai macam resepsi itu. Nanti tradisi bahkan dibawa di situ. Tapi harus ingat, resepsi pernikahan itu, ya, kalau membawa tradisi atau kearifan lokal tidak boleh bertentangan dengan akidah agama Islam. Ya, ingat-ingat, tidak boleh bertentangan dengan akidah agama Islam. Jadi yang diambil dalam resepsi pernikahan, kalau ada tradisi-tradisi itu bagian dari kearifan lokal kita ambil, tapi yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, coba. Ya. Bersama dengan keluarga besar. Setelah menikah, hubungan suami istri tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam Islam, menjalin silaturahmi dengan keluarga besar sangat dianjurkan untuk mempererat hubungan dan memperkuat fondasi rumah tangga. Hubungan keluarga besar menjadi salah satu faktor penting dalam keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dapat dimaknai dengan beberapa kata-kata. Kata sakinah dimaknai tentram, sedangkan kata mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Warahmah bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Cara untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, selalu menanamkan cinta dan kasih sayang terhadap keluarga, meningkatkan kualitas ibadah dan suami yang selalu dan senantiasa membimbing istri. Terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 4 berbicara tentang bersama keluarga besar. Jadi membina tujuan pernikahan salah satu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi diterangkan tadi. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak berarti tidak harus bahagia setiap hari, tapi di sana atas tujuan pernikahannya itu tercapai. Kalau riak-riak kecil dalam pernikahan itu kadang ada yang mungkin ada kadang marah, kadang susah, kadang senang, itu hal biasa. Tapi bagaimana memanage dari keluarga itu jadi hal menyedihkan, menjadi sesuatu kesabaran bagi kita untuk menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia. Kesedihan, kesabaran bagi kita. Kekurangan menjadikan keikhlasan bagi kita untuk menghadapi apapun yang ada dari pasangannya. Itu kekurangan itu kita ikhlas, karena membentuk keluarga itu adalah melengkapi kekurangan pasangannya masing-masing, menjadi kekuatan yang besar untuk membina keluarga yang sejahtera. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, itu tadi bagus sekali dari diskusi yang kamu lakukan dan pembelajaran pada pagi hari ini untuk lebih menjadikan pembelajaran ini bermakna bagi kamu. Sejauh mana kamu memahami materi pembelajaran pernikahan pada pertemuan pertama ini? Mari ada permainan dengan tukar kartu di sini. Nah, selanjutnya ada permainan tukar kartu. Ini di sini ada kartu. Ini ada kartu ini ada soalnya. Soalnya nanti anak satu membawa soal kartu ini, yang lainnya apa jawabannya, nanti memilih jawaban yang ada di situ, dicocokkan. Kalau cocok menjadi satu, kalau tidak sendiri. Tapi kesepakatan nanti kalau yang tidak cocok nanti dikasih punishment. Nah, punishmentnya apa? Bisa bersolawat, bisa bernyanyi, atau bisa menghafal ayat-ayat yang pendek. Untuk bacaan atau surat-surat pendek, ya. Ya, baik. Untuk itu silakan untuk saya dari kelompok 1 maju, dari kelompok 1 maju.
Ya, maju sini. Ya, kamu maju. Nah, kelompok 1 membahas soalnya, ambil soalnya. Ambil soalnya. Terus kelompok 5 menjawabnya. Ini dilihat soalnya. Mencari jawabannya. Satu saja. Apa? Soalnya tentang apa? Dibacakan. Tujuan pernikahan. Ini dicari di sini tujuan pernikahan apa ini ya? Dicari, nanti tujuan pernikahan apa? Ya, ya satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Nanti kalian akan nilainya. Tujuan pernikahan yaitu 1. Mengikuti sunnah Rasulullah. Ya cocok ya? Iya cocok. Satu lagi ke sini berarti dekat sini. Terus kelompok 2 ambil 1. Masih tujuan pernikahan. Ayo. Ini ya. Kelompok 2 ambil 1. Kelompok 2 tujuan pernikahan mengambil 1. Terus Yang kedua, memperoleh keturunan yang sah. memperoleh keturunan yang sah. Betul atau tidak? Betul. Terus kelompok 4 dibaca. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 sudah belum? Belum. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 yang belum. Ya, kelompok 3. Maju, ambil. Ya. Kelompok 3. Ya. Apa? Membina rasa cinta dan kasih sayang. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Terus yang belum kelompok berapa? Sudah semua. Terima kasih. Ini berarti betul semuanya. Ya. Di sini terima kasih. Ya. Itu. Untuk itu satu lagi untuk ini. Kelompok 5 ngambil soalnya. Ya. Ngambil soalnya mana? Oh ya. Ya, ambil. Ini soal-soal ini ya, jadi soal semuanya. Ya. Dipilih ya. Dibaca. Apa? Memilih pasangan. Wah, ini menyenangkan. Kamu jadi memilih pasangan nanti seperti apa? Wah, silakan dari kelompok 4. Ayo memilih pasangan. Gantian, kalian masuk. Gantian. Memilih pasangan. Dari kelompok 4. Ya. Jadi Untuk memilih pasangan yang pertama yaitu hartanya. Pilihan hartanya seperti apa? Banyak kok sedikit. Nah, itu nanti dilihat di situ. Itu yang pertama hartanya bagus ya. Kelompok 3, ayo maju. Kelompok 3 gantian, tadi yang sudah gantian. Ya. 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 Hartanya sudah. Ya, semangat. Wow. Hartanya sudah. Terus apanya nanti? Nah, ini pilih. Apa? Keturunannya ya bagus. Betul masalah? Betul. Ya, keturunannya. Terus kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 gantian? Ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ini yang betul ya agamanya ya betul masalah terus yang terakhir kelompok 1 ini kelompok 1 ya pilih kelompok 1 Kecantikan atau ketampanan. ya ada ketampanan walaupun cantik dan tampan itu subjektif loh. Jadi cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Hilmi. Tampan menurut Siti belum tentu tampan menurut Rini. Ini saja
sebelah sini dibayar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, itu beberapa ya materi pembelajaran tentang pernikahan dalam agama Islam. Jadi tadi luar biasa kalian, baik ketika diskusi maupun ketika kalian memilih kartu ini. Ketika kalian memilih kartu pun luar biasa. Jadi ketika kartu-kartu ini kalian pilih sesuai dengan soal nomornya, kami luar biasa. Ya, dengan demikian mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada hari ini yang telah kami laksanakan luar biasa. Kesimpulannya yang pertama, bahwa pernikahan itu pengertiannya apa menurut kamu? Ya, Harisma. Menurut saya pernikahan itu adalah ikatan lain batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Iya, bagus. Pernikahan ya ikatan lahir batin untuk antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Jadi dari ikatan suci ya. Dari ikatan suci tadi sudah disebutkan ya, ikatan sucinya apa? Melalui apa? Ijab kabul. Jadi ijab kabul, pelaksanaan ijab kabul tadi sudah dilaksanakan dengan baik pelaksanaannya. Baik, untuk itu nanti yang selanjutnya apa? Tadi udah tujuan pernikahan itu. Apa tujuan pernikahan? Ya. Pernikahan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian pernikahan membantu menghindari perzinahan dan menjaga kesucian diri. Iya, bagus. Jadi pernikahan itu bagaimana tujuannya untuk menjadikan keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, sejahtera sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari dari perbuatan zina. Kalau memang sudah nggak mampu, ya siap-siap untuk pernikahan. Nggak mampu menahan hawa nafsunya, tapi udah pekerjaan udah tetap, perekonomian tetap, ya mas, untuk segeralah menikah untuk menghindari dari ada perzinahan karena tidak mampu menahan nafsu syahwat. Nah itu. Karena hukum pernikahan pada dasarnya adalah apa hukum pernikahan itu? Ya, hukum pernikahan pada dasarnya apa? Hukumnya yaitu wajib. Hukum pernikahan dasarnya pada dasarnya hukum awalnya apa? 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 Mubah, ya betul. Hukum awal pernikahan adalah mubah, akan menjadi wajib, sunnah atau haram itu dalam kondisi tertentu. Baik, jadi wajib karena apa? Pernikahan itu wajib karena apa? Pernikahan dapat dikatakan wajib ketika seseorang mampu untuk melakukan pernikahan, mampu dari segi lahir maupun batin. Iya, jadi kalau udah mampu segi lahir dan batin itu wajib. Menjadi haram karena apa? Pernikahan menjadi haram karena apa? Niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Iya, niat buruk untuk menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Luar biasa anak-anak sekalian, kamu sudah bisa dan paham, bisa menjawab beberapa soal-soal yang saya sampaikan berkaitan dengan materi, dan kamu memahaminya berkaitan dengan pernikahan. Untuk pembelajaran selanjutnya, tetap kamu semangat bahwa hidup ini penuh tantangan dan hidup ada pilihan. Dan materi yang selanjutnya pada pertemuan yang kedua selanjutnya kita akan berbicara tentang rukun nikah. Jadi kita juga akan berbicara tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kita akan berbicara dengan bagaimana melaksanakan pernikahan. Itu saja. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita membaca bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.